Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara bayar pajak kendaraan yang udah telat 3 tahun dan bukan atas nama pribadi secara online. Wow, amazing banget kan? Kita bisa membayar kendaraan yang pajaknya udah telat bertahun-tahun dengan secara online. Dan pastinya teman-teman, yang kali ini tuh yang spesialnya lagi, kenapa? Karena kita itu walaupun telah 3 tahun tapi tidak kena denda. Wah, kok bisa? Udah secara online, udah telah 3 tahun atas nama orang lain, gak kena denda lagi. Gimana caranya? Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, yang seperti saya katakan tadi, ini saya mau bahas tentang cara samsat kendaraan yang telat 3 tahun atas nama orang lain tanpa denda dan bisa dibayar secara online. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja. Jadi teman-teman, kita itu bayar samsatnya itu pakai aplikasi ya, namanya Tokopedia. Buat teman-teman yang udah pernah bayar pajak pakai Tokopedia pasti udah tahu juga. Yang senang shopping gitu pasti juga udah tahu kalau di Tokopedia itu kita bisa melakukan samsat. Nah, ini kalau sebelumnya memang saya udah bikin video tutorial tentang cara samsat kendaraan lewat Tokopedia ya teman-teman. Tapi kalau ini spesialnya karena yaitu kendaraannya telah 3 tahun tapi tidak kena denda atas nama orang lain, dan kita tuh juga masih bisa loh bayar secara online lewat Tokopedia. Gimana caranya? Oke, langsung aja. Jadi caranya itu sebenarnya sama aja seperti biasanya teman-teman. Yang spesial di sini itu adalah dendanya ya. Dendanya itu kok bisa nggak kena denda. Oke, langsung aja kita buka halaman Tokopedia. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi Tokopedia, bisa download dulu di Play Store atau di App Store ya. Teman-teman bisa download dulu, bisa daftar dulu nomor HP-nya dan segala macam. Pokoknya seperti kita mau pakai aplikasi gitu kan, kita harus daftar dulu. Dan pastikan nomor HP yang teman-teman daftarkan di Tokopedia ini bisa aktif terus ya, karena nanti untuk STNK-nya sendiri itu linknya, fotonya itu ya, foto STNK yang udah disamsatkan itu nanti dikirimkan ke nomor HP kita yang terdaftar di Tokopedia. Jadi pastikan nomor handphonenya itu ada pulsanya juga, aktif terus ya. Oke, kita kalau udah punya aplikasinya, kita buka aplikasinya dan kita buka di berandanya itu nanti ada menu lihat semua kayak gini ya. Yang bagian ini lihat semua. Nanti teman-teman langsung ke pajak ya, di menu pajak di bawah itu ada nanti e-samsat ya. Nanti teman-teman cari aja daerahnya. Nah, di daerahnya sendiri ini banyak sekali ya teman-teman, karena ini saya Samsat Jatim, jadi saya pilih Samsat Jatim. Nah, di sini setelah saya pakai Samsat Jatim, kalau teman-teman samsat yang lain, daerah wilayah yang lain ya teman-teman paskan sendiri dengan alamat teman-teman ya, untuk daerah teman-teman sendiri. Oke, kemudian ini nanti saya tulis nomor polisinya, kemudian nomor mesinnya saya tulis ya. Untuk nomor mesinnya ini teman-teman bisa lihat di STNK atau di mesinnya sendiri itu ada. Tapi kalau di mesin itu biasanya nggak terlalu jelas kalau nggak pakai gesek ya. Jadi teman-teman lihatnya di STNK-nya, nomor mesinnya, sorry. Oke, nomor mesin, terus kemudian teman-teman nick, pakai nick. Nick ini nicknya siapa? Nicknya kita ya, nggak harus nicknya orang lain, nggak harus nicknya pemilik kendaraan, nggak harus ya, pakai nick kita aja. Kemudian kita cek tagihannya. Di sini tagihannya 617. Wow, 617. Ini karena memang telah 3 tahun ya. Kendaraannya itu tahun 2010 Revo. Kemudian ini telatnya 3 tahun ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat rincian biaya yang dikeluarkan untuk samsat ini. Nah, ini PKB pokoknya sebesar 463.500. Sebenarnya ini untuk samsat tahunannya itu sebesar 189.000 teman-teman. Ini karena 3 tahun jadi segitu ya. Kemudian ada JR pokok 105.000. Kemudian ada denda. Nah, ini dendanya tapi cuma 8.000 teman-teman. Bayangkan cuma 8.000. Kemudian ada parkir berlangganannya 35.000.
Kemudian nomor mesinnya, oh iya nomor mesin ya, oke. Terus kemudian tagihannya itu sebesar 611.500 dan untuk biaya adminnya sendiri itu Rp6.000. Cuma 6.000, kita nggak perlu datang dan pastinya itu sangat worth it banget ya teman-teman. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan gimana sih kok bisa nggak kena denda, dan kalau seandainya kena denda itu perhitungannya gimana. Saya jelaskan di belakang ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa langsung aja pilih pembayaran ya teman-teman. Di sini kita pilih pembayaran, terus kemudian kita cek dulu apakah ada promo. Nah, di sini kalau misalnya ada promo lumayan banget, kita bisa dapat cashback, kita bisa dapat potongan biasanya, tapi memang nggak selalu ada. Nah, ini saya dapat promo libur ceria. Siapa tahu bisa liburan gratis ya. Oke, kita langsung melakukan pembayaran. Nah, ini di sini kita tunggu sebentar. Memang loadingnya kadang agak lama, tapi nggak lama-lama banget, cuman beberapa detik aja. Di sini teman-teman bisa pilih metode pembayarannya. Metode pembayarannya itu di sini banyak banget ya teman-teman. Tapi karena saya pengguna BCA, maka saya pakai BCA Virtual Account. Di sini teman-teman kalau pakai bank lain juga ada, semuanya ada di situ. Pakai GoPay juga bisa, pakai OVO juga bisa. Terus kemudian ini saya langsung aja melakukan pembayaran ya. Kita copy aja nomor virtual account-nya dan kita melakukan pembayaran. Dan udah deh, berhasil, cuman gitu aja. Nanti kita kalau udah selesai melakukan pembayaran beberapa saat gitu, ya agak lama sih, kita akan dapat SMS dari Samsat Jatim STNK kita. Jadi STNK yang udah dibayarkan itu nanti akan di SMS-kan ke nomor handphone kita yang terdaftar di Tokopedia. Nanti teman-teman bisa download di link tersebut ya. Kita boleh cetak, boleh enggak gitu ya. Jadi bunyinya SMS-nya itu kayak gini teman-teman. Jadi dari Samsat Jatimnya itu, terima kasih pembayaran dan pengesahan nomor kendaraan itu sebesar itu, masa berlakunya itu kapan, itu telah berhasil gitu ya. Kemudian teman-teman bisa download ya di bawahnya itu. Kemudian kalau teman-teman itu nggak dapet SMS dari Samsat Jatim, teman-teman nggak usah galau ya. Pastikan lagi teman-teman itu punya pulsa ya, karena nanti kalau misalnya teman-teman nggak punya pulsa, kemungkinan itu nggak akan terkirim karena memang itu berbayar sebesar Rp350 ya teman-teman. Terus nanti kalau misalnya udah punya pulsa tapi nggak dapat SMS juga, itu juga jangan galau, karena waktu itu saya melakukan pembayaran itu sekitar jam 2 sore. Kemudian saya dapat SMS dari Samsat Jatimnya itu jam 11 malam ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu pasti nanti tetap dapat SMS dari Samsat Jatim. Tapi kalau seandainya teman-teman itu nggak dapat SMS, teman-teman bisa langsung chat ke 7070. Ini waktu itu saya langsung chat ke 7070. Jadi saya ketik Jatim bukti bayar, karena saya daerah Jatim ya. Nanti untuk daerah lain itu beda lagi teman-teman. Teman-teman cek di Tokopedia situ nomor daerah lain itu berapa ya. Kalau untuk Jatim itu 7070 nomornya. Jadi Jatim bukti bayar, terus saya tulis nomor bukti bayarnya dari Tokopedia. Kalau udah selesai bayar itu nanti kan di situ ada bukti bayarnya ya. Nomor itu teman-teman input di sini, terus langsung di SMS kan. Ya udah, nanti langsung dapat SMS dari 7070. Nah itu deh, itu adalah STNK yang udah valid. Ini kalau seandainya teman-teman mau nggak di print ya nggak masalah ya, itu tetap valid, bisa digunakan untuk nyebrang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, nggak masalah banget. Kemarin ada kerabat saya yang kayak gitu tuh tetap bisa nyebrang kok teman-teman, jadi nggak masalah banget. Nah jadi gitu teman-teman untuk cara samsatnya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kok bisa nggak kena denda? Nah itu nggak kena denda itu karena di Samsat Jatim itu lagi ada program pemutihan yang berlangsung dari 14 April kalau nggak salah sampai 14 Juli ya, itu sekitaran itu kalau nggak salah teman-teman. Kalau belum jelas untuk masalah pemutihannya itu teman-teman bisa cari tahu ya. Itu untuk pemutihan setiap daerah itu beda-beda jadwalnya. Jadi teman-teman kalau mau samsat kendaraan, mau balik nama, itu tunggu kalau ada pemutihan dulu. Karena kalau ada pemutihan dulu itu ya itu bisa nggak kena denda walaupun udah bertahun-tahun. Kan lumayan banget tuh teman-teman. Kita kalau seandainya bayar denda berapa 3 tahun itu pasti mahal banget. Kalau misalnya mau balik nama juga pas nunggu pemutihan kan lumayan banget juga. Kita nggak perlu membayar biaya balik namanya, biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman cari tahu dulu
samsat mana yang sekarang itu sedang melakukan pemutihan. Nah, kalau misalnya itu termasuk di samsat teman-teman bisa langsung melakukan samsat yang misalnya sepeda bodong-bodong kayak gitu, atau mau balik nama itu juga sebaiknya nunggu jadwal tersebut. Nah, ini kenapa kendaraan ini telah 3 tahun teman-teman. Jadi ceritanya itu ada kerabat saya beli kendaraan murah-murahan ya, murah karena udah telat pajaknya 3 tahun ya. Jadi kalau udah telat gitu biasanya memang lebih murah gitu ya. Ya udah dibeli murah, terus setelah itu disamsatin, ya udah kan bisa hidup lagi jadi kendaraan ini. Jadi kalau misalnya mau dijual lagi juga jadi kendaraan mahal kan akhirnya, karena surat-suratnya ada, samsatnya juga masih hidup gitu. Jadi nggak murah lagi, jadi kendaraan yang mahal. Kalau misalnya kita mau jual lagi tuh kita tetap masih untung banget gitu ya. Kemudian nanti kalau udah waktunya ganti plat, nah ini jadwal ganti platnya itu kan 2025 ya. Itu nanti sekalian balik nama aja, nunggu jadwal pemutihan lagi di tahun 2025. Ya udah kan enak gitu. Jadi teman-teman. Nah, oke, selanjutnya saya mau ngitung rumusnya untuk denda keterlambatan teman-teman. Jadi keterlambatan itu dihitung dari 2 hari sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya telatnya 1 hari itu masih nggak kena denda. Jadi nanti kalau 2 hari sampai 1 bulan itu dendanya itu adalah 25%. Jadi nilai PKB-nya itu dikali 25%. Kemudian untuk keterlambatan 2 bulan itu PKB dikalikan 25% dikali 2/12 ditambah denda SWD KLLJ. Nah, ini saya tulis ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk denda keterlambatan teman-teman itu berapa lama. Nah, di sini udah saya tulis lengkap di situ, teman-teman baca. Dan untuk telat 3 tahun itu perhitungannya itu adalah 3 dikali PKB. Kalau tadi kan kita cuma bayar 3 kali PKB aja sama SWD KLJ. Nah, ini ada 3 dikali PKB kali 25% dikalikan 12/12 plus denda SWD KLJ. Nah, lumayan kan, itu kita udah kepotong beberapa ratus ribu gitu ya kalau seandainya kita masih kena denda gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu melakukan pembayaran denda keterlambatan itu di saat pemutihan supaya teman-teman nggak terkena denda. Ini juga bisa untuk bisnis loh teman-teman, karena kalau misalnya kita beli-beli motor-motor yang kayak bermasalah yang telat pajaknya kayak gitu, kemudian pas saat pemutihan kayak gini kita samsatkan, terus kemudian nanti kita jual lagi, itu bisa jadi cuan banget. Wah. Oke teman-teman, jadi gitu aja. Buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau yang ingin ditanyakan, langsung komen aja di bawah ini atau bisa DM ke Instagram saya ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Evi Wahyu. Bye-bye.